Shalom semuanya, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di rumah yang mengikuti ibadah kita secara online. Shalom dan selamat pagi lagi untuk kita semua. Dan mari saya ajak kita semua persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah, kita mau memuji Dia bersama-sama. Kita mau angkatkan yang terbaik persembahan kita pada pagi hari ini, yaitu diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita semua bersiap, kita akan naikkan pujian ini, kita mau berseru bagi nama Yesus. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu.
Haleluya Tuhan Yesus. Kami berseru-seru kepada Engkau saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau mengangkatkan pengucapan syukur kami Tuhan karena kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, melewati hari-hari kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tidak pernah berkurangan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang bernaung, yang berdaulat atas kehidupan kami. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kekuatan, buat kesehatan, buat keuangan, dan segala kecukupan yang kami alami Tuhan sepanjang kami berada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau melihat hati-hati kami Tuhan Yesus. Engkau tahu keinginan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami miliki saat ini Tuhan Yesus, baik itu pergumulan kami, baik itu permasalahan kami Tuhan Yesus, dan kami mau datang di kaki Engkau Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati setiap pribadi kami Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan Yesus ada yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan kekuatan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan Yesus, kesehatan yang baru Tuhan Yesus, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka sebagai orang percaya Tuhan, dan memberitakan betapa kebaikan Engkau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami meletakkan ini semua dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap pribadi jemaat Engkau Tuhan di SIB Bandar Labuan ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami meletakkan mereka dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Baik mereka yang berada dalam frontliner Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan, agar mereka dapat menjalankan setiap tanggung jawab mereka Tuhan Yesus dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab Tuhan. Bapa di surga, kami meletakkan juga setiap jemaat SIB Bandar Labuan ini Tuhan Yesus dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, apapun yang kami perlakukan saat ini Tuhan, sentiasa ingatkan kami untuk duduk di kaki Engkau Tuhan, untuk mencari Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu saat-saat pandemi ini Tuhan membuatkan kami mempunyai jarak ataupun jurang di antara sesama kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan yang sentiasa ada bagi kami dan akan memberkati kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi ibadah yang kami lalui ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati, berkati setiap medium yang mereka pergunakan Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah ini, agar mereka dapat mengikuti dari awal, pertengahan, ke akhirnya sesi ibadah ini dengan baik Tuhan. Bapa di surga, kami meletakkan semuanya ini dalam tangan Engkau Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Yesus, 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 Yesus. Kita sama-sama serukan nama Yesus. Yesus, 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 oh nama Yesus, 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 Yesus. Katakan, ku berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan
bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Baiklah, kita terus memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkatkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun kita berada di rumah, tapi saya yakin kita masih punya semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagiku, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya. Semua. Tak temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang mulia, berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri
yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang mulia, berkenan bagimu. Biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Bam bam badam, bam bam badam, bam 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 bam badam, bam bam badam, bam 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 badam. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah untukmu, hanya bagimu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, beri yang terbaik. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami perlakukan Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang ada dalam setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kami agungkan nama Engkau Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak
kebenaran-Mu sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, sekali lagi Kau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Bapa yang Kau sertai pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai. Pakai hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan hikmat daripada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan semuanya adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kami menjadi suatu pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang berada di rumah mengikuti secara live,
Bapa, kiranya Kau berkati mereka, selubungi mereka dengan kuasa-Mu, agar pada saat mendengar firman Tuhan, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Dan biarlah kiranya Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hari-hari yang ke depan, kami terus menikmati sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baiklah, shalom kepada jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita. Oke, baiklah saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saya masih ada kesempatan untuk menyampaikan ucapan Happy Chinese New Year kepada seluruh jemaat Tuhan yang merayakannya. Dan hari ini saya sengaja pakai baju warna merah di dalam. Jadi sekali lagi selamat merayakan Chinese New Year. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baiklah saudara-saudara, tanpa membuang masa, mari kita belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus. Ini menjadi satu rujukan bagi kita sepanjang 4 minggu yang akan kita lewati bersama-sama. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Sekali lagi, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya rindu kita merenungkan suatu tema besar yang akan kita renungkan selama 4 minggu ke depan, yaitu dewasa di dalam Kristus. Atau lebih spesifik kita boleh katakan orang percaya yang dewasa di dalam Kristus, ataupun gereja yang dewasa di dalam Kristus. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas selama beberapa minggu ke depan. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar. Mungkin kita ada yang sudah tahu, tapi saya ingin jelaskan kepada kita pada hari ini bahwa apakah dewasa itu? Apakah yang dimaksud dengan perkataan dewasa? Nah, kalau kita bercakap tentang dewasa, pasti orang akan pikir dewasa ini orang yang sudah besar atau orang yang sudah matang. Nah, satu hal yang kita ingat saudara-saudara begini, tua itu pasti, oke? Tua itu pasti, menjadi tua itu pasti. Karena semua orang akan menuju ke arah ketuaan, oke? Itu pasti. Tapi dewasa itu belum tentu. Dewasa itu pilihan. Ada orang yang umurnya sudah tua, sudah lanjut, tapi belum dewasa. Ada orang yang umurnya di pertengahan, tapi dia sudah dewasa. Nah, artinya dewasa itu pilihan. Dewasa itu bukan pasti. Nah, saudara-saudara, hari ini saya juga ingin kita belajar ada beberapa pengertian dewasa yang kita akan lihat pada hari ini. Nah, yang pertama, pengertian dewasa dalam pengertian umum tidak diukur dari umur. Seperti yang tadi saya katakan. Dewasa itu tidak diukur daripada umur. Berapa besar kau punya umur? 60, 70, 80, 90, 100. Itu bukan dewasa. Tapi dewasa di sini adalah ketika kita berani memikul tanggung jawab. Ketika kita sudah tahu membuat keputusan-keputusan. Ketika kita sudah tahu tanggung jawab apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya atau sebagai manusia. Itu dewasa dari sisi umum. Nah, kalau secara khusus, dewasa itu artinya di dalam kerohanian kita, orang yang memiliki rohani yang dewasa itu tidak diukur berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tidak diukur berapa lama saya sudah menjadi majelis gereja. Oh, kalau kita bercerita tentang majelis gereja, saya sudah 50 tahun, 60 tahun jadi majelis gereja. Belum tentu itu menjelaskan bahwa kita sudah dewasa
di dalam iman. Belum tentu saudara-saudara. Jadi orang yang menjadi pemimpin gereja, orang yang menjadi orang Kristen, orang yang menjadi majelis gereja, menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi pastor atau hamba-hamba Tuhan, belum tentu dewasa dalam iman. Kenapa saudara-saudara? Orang yang dewasa di dalam iman itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam panggilannya sebagai orang percaya, yang setia dan tulus melakukan firman Tuhan, serta menjadi teladan di dalam imannya, di dalam perkataannya, di dalam tindakannya, di dalam pikiran, dan di dalam sikapnya sebagai orang percaya. Itu baru orang Kristen yang memiliki kerohanian yang dewasa. Nah saudara-saudara, di dalam Titus katakan begini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, menjadi teladan yang baik. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Menjadi teladan bagi kawanan domba. Nah saudara-saudara, siapa itu saya katakan tadi, orang yang menjadi pemimpin gereja, orang yang menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi hamba Tuhan, menjadi pastor, belum tentu mereka dewasa dalam iman kalau mereka belum dapat menjadi teladan yang baik bagi jemaat Tuhan, yang dimana jemaat itu adalah suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan bagi dia untuk dipimpin. Nah itu orang yang dewasa secara rohani saudara-saudara. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, menjadi dewasa itu sangat penting. Menjadi dewasa itu sangat perlu. Kenapa? Di dalam gereja ada beberapa hal yang menuntut kita agar kita dewasa, agar kita matang. Supaya kita dapat sentiasa memuliakan Allah. Hal apa itu yang membuatkan kita harus matang, harus dewasa? Yang pertama, kita harus dewasa di dalam iman Kristen. Nah iman Kristen ini saudara-saudara menunjuk kepada dogmatika atau menunjuk kepada ajaran-ajaran yang disampaikan kepada jemaat. Itu iman Kristen. Nah jadi orang yang dewasa harus tahu tentang ini. Kenapa? Karena di dalam ajaran-ajaran di dalam gereja itu secara logiknya kita berpikir apakah semua ajaran itu benar dan betul adanya. Saya berani katakan di sini saudara-saudara, ada banyak sekali ajaran-ajaran yang masuk di dalam gereja pada saat ini belum tentu benar. Ada banyak sekali ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang masuk ke dalam gereja pada hari-hari ini belum tentu benar secara alkitabiah. Masih terjadi kekeliruan. Masih terjadi hal-hal yang membuatkan jemaat itu bertanya-tanya, betulkah? Nah, kadang-kadang saudara-saudara akan melenceng semakin jauh daripada kebenaran. Perhatikan kalau melenceng itu berarti memutlakan atau mengharuskan yang tidak mutlak. Mengharuskan sesuatu yang tidak seharusnya. Sehingga hal itu menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Nah saudara-saudara, saya bagi contoh yang paling simpel hari ini. Ada gereja yang begini. Ada gereja kalau menyanyi mesti tepuk tangan. Kan? Ada gereja yang menyanyi, kalau menyanyi mesti menari. Ada gereja yang menari, oh tidak boleh kita menyanyi sambil tepuk tangan. Tidak boleh kita menyanyi dengan musik-musik yang begini-begini. Tidak boleh kita menyanyi kalau kalau menari-nari. Jadi menyanyi mesti menyanyi macam menyanyi lagu negaraku. Nah itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Tapi ada gereja yang begitu. Akhirnya terjadi satu kekeliruan. Apakah ini perlu ataupun tidak? Gereja ini cakap perlu. Gereja itu cakap tidak perlu. Ada satu gereja saya temukan. Ini gereja kita. Saya tidak payah sebut. Kalau saya sebut gereja kita artinya kita tahu. Naik di mimbar, jangan pakai kasut. Buka itu kasut. Kemudian saya tanya, kenapa mesti buka kasut naik di mimbar? Itu kan tempat kudus. Wah, itu pemahaman yang salah.
Mungkin ketika itu kalau dia katakan begini, pastor nanti kalau kau khotbah kau buka kasut konek di mimbar. Kenapa? Kami malas mau sapu balik-balik. Oke, saya terima. Tapi kalau kita katakan, wah mimbar itu tempat kudus, tidak boleh injak pakai kasut. Sorry saudara-saudara, itu yang saya katakan tadi melenceng jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan iman Kristen ini kadang-kadang membuatkan kita keliru. Nah yang kedua, apa yang membuatkan kita harus dewasa sebagai orang percaya. Kita harus dewasa agar kita dapat melawan ajaran-ajaran sesat yang masuk dalam gereja. Lebih kurang seperti yang tadi. Nah ajaran-ajaran sesat ini saudara-saudara biasanya menunjuk kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah biasanya hal-hal itu akan menuntut kita supaya kita dewasa, kita tahu apakah ini ajaran yang benar ataupun tidak. Yang paling simpel itu begini. Ada yang katakan begini, oh kita tidak boleh menyebut nama Yesus itu dengan nama begini. Kita mesti sebut dia begini-begini. Ada pernah satu kali viral, ada satu gereja yang tidak boleh sebut nama Yesus. Dia bilang, ada seperti itu kan, saya rasa kita sudah pernah dengar itu. Di Sabah banyak. Ada sebuah keyakinan yang begitu. Kalau kamu sebut nama Yesus itu berhala, dia bilang. Ini satu ajaran sesat. Karena di dalam firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ini ajaran-ajaran sesat yang seperti ini saudara-saudara menuntut kita agar kita menjadi dewasa dalam iman dan intelektual kita secara benar. Nah dalam hal seperti inilah kita diuji. Dalam hal inilah kita diuji sejauh mana kita mengerti tentang firman Tuhan atau tentang Injil yang murni itu. Nah dalam hal ini kita dituntut untuk dewasa. Nah untuk yang pertama, minggu pertama ini di dalam topik, di dalam tema dewasa di dalam Kristus kita belajar bagaimana menjadi dewasa di dalam Kristus. Bagaimana kita dapat menjadi dewasa dalam Kristus. Sebab kita akan belajar ada 4 subtema. Nah subtema hari ini adalah bagaimana menjadi orang percaya yang dewasa. Yang pertama, menjadi orang percaya yang dewasa kita harus mengalami apa? Mengalami lahir baru. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Lahir baru artinya meninggalkan. Perhatikan saudara-saudara. Lahir baru artinya meninggalkan. Perhatikan ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan, artinya meninggalkan, melepaskan manusia lama itu. Jangan lagi hidup di dalamnya. Karena kalau kita masih hidup di dalamnya, kita masih manusia lama. Kita masih yang dulu-dulu. Iya kan? Nah tapi firman Tuhan katakan apa? Haruslah engkau menanggalkan manusia lama dan serta kelakuannya. Dan apa? Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Artinya di sini saudara-saudara, menjadi baru itu meninggalkan manusia lama, kita harus bertobat, kita harus melepaskan, meninggalkan keberdosaan kita yang dulu. Nah di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 14. 10 sampai 14 di sana saudara-saudara. Kita boleh baca. Tapi perhatikan dalam ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang di belakangku. Perhatikan Rasul Paulus katakan apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kemudian apa? Dan berlari. Kemana? Lari ke belakang. Dia tidak lari ke belakang. Atau lari ke siring. Tidak. Dia lari ke depan. Dia berlari ke depan menuju kepada apa? Menuju kepada tujuan. Nah saudara-saudara ada orang yang bertobat begini. Saya jelaskan begini. Ada orang yang bertobat begini. Ini saya bagi. Ini mungkin garis di mana antara berdosa dan tidak berdosa. Saya bagi garis antara manusia lama dan manusia baru di sini. Nah kita sedang berdiri di sini saudara-saudara. Kita sedang berdiri di garis.
Perhatikan, kamu mungkin yang di rumah mungkin boleh buat garis sendiri di rumah. Nah, kita berdiri di atas garis. Sekarang hidup kita di dalam keadaan yang apa? Berdosa, manusia lama di dalam garis sebelah sini yang berdosa. Ketika kita mau bertobat, saudara-saudara, kita sedang berada dalam keadaan begini. Ini keadaan yang berdosa. Ini keadaan tidak berdosa. Nah, kalau kita mau bertobat, mau berpaling daripada manusia lama, kita harus berpaling. Ini berapa darjah nih? 300? Begini. Dari sini pusing begini. Berapa darjah nih? Hah? 180. Berarti total pusing kan? Begini. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertobatnya begini. Oke lah, saya mau bertobat. Saya mau berpaling dari manusia lama. Dia hanya pusing begini. Dia hanya berpusing begini. Nah, jadi bila dia berpusing begini, sebelah badannya masih berdosa. Dan sebelah lagi itu masih sudah dalam keadaan yang baru. Nah, bila masa, jika ada tantangan-tantangan di hadapan hidupnya, dia akan masuk ke mana? Keadaan berdosanya lagi. Apakah itu dapat dikatakan meninggalkan manusia lama? Tidak. Dan kemudian ada orang yang begini, itu yang pertama tadi. Ada orang bertobat yang kedua begini. Dia mau bertobat, kemudian dia pusing. Dia pusing, sudah pusing. Tapi masih berdiri atas garis, di mana memisahkan antara manusia lama dan manusia baru. Nah, ketika dia menemukan tantangan di depan hidupnya, sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia tidak kuat, dia tidak sanggup, akhirnya dia undur. Ketika dia undur, hanya satu langkah dia akan kembali kepada manusia lama. Nah, jadi bagaimana yang Rasul Paulus katakan di sini? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari. Artinya di sini dia harus berpusing begini dan mulai melangkah. Oke, boleh paham? Ketika dia berpusing daripada manusia lama, dia berpusing dan dia melangkah. Dia tidak hanya berdiri di sana, tapi dia akan mulai melangkah, dan melangkah. Itu yang Rasul Paulus katakan. Dan berlari ke hadapan kepada tujuan. Kalau dia sudah maju kepada 3 langkah di sini, saudara-saudara, ketika ada tantangan di depan, ada persoalan di depan, dia hanya mundur 1 langkah, tapi masih jauh daripada manusia lama. Dan dia masih ada kesempatan untuk maju lagi. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan di sini, kalau kita tidak meninggalkan manusia lama kita, maka kita akan tinggal di sana terus. Artinya dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, kita harus fokus berlari. Pada saat kita mau maju di dalam iman, kita harus berlari. Jangan jalan santai, saudara-saudara. Zaman sekarang menuntut kita untuk bergerak. Zaman sekarang menuntut kita untuk melangkah terus meninggalkan manusia lama. Jadi tidak heran saudara-saudara kalau ada banyak orang yang tadinya bertobat, besok kembali kepada manusia lama. Kenapa? Karena dia tidak bertobat betul-betul. Masih banyak orang percaya yang begitu saudara-saudara. Ada orang yang sudah bertobat. Hari ini dia kesaksian, oh saya sudah bertobat, saya sudah tinggalkan, saya punya minum-minum. Saya sudah tinggalkan, saya punya kebiasaan-kebiasaan lama. Saya sekarang masih minum kopi, kan begitu. Yang maksudkan di sini itu kita jangan lagi minum-minum yang memabukkan. Itu merugikan. Ada banyak sekali hal yang membuatkan kita rugi. Hidup dalam manusia yang lama itu sangat banyak membuatkan kita rugi, saudara-saudara. Nah, ketika Rasul Paulus katakan, kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Kristus, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita lahir baru, kita menjadi baru di dalam Tuhan, dan setiap hari diperbaharui sehingga kita menemukan kedewasaan yang sempurna di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi dewasa di dalam Kristus? Kita harus mencintai firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara-saudara, saya ingat satu lagu dulu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kadang-kadang lagu ini menimbulkan satu pertanyaan. Begini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
Kadang-kadang orang berpikir kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam bila kita bikin kerja. Tapi apa yang dimaksudkan firman Tuhan di sini saudara-saudara, pada saat kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Itu artinya merenungkan, bukan duduk dan begini, duduk, apa itu firman Tuhan? Apa itu firman Tuhan? Itu bukan merenungkan, itu sedang bingung. Dia sedang bingung, kan? Nah, merenungkan itu begini, kita sudah tahu ini firman Tuhan, maka saya harus lakukan firman itu dalam hidup saya. Karena itu tadi saya katakan, orang yang dewasa secara iman itu, dia harus menjadi apa? Menjadi teladan dalam perkataan. Itu merenungkan firman Tuhan. Dalam perbuatan. Sebelum dia bercakap, dia berpikir dulu. Sebelum dia mengeluarkan perkataan, dia berpikir dulu. Apakah perkataan ini nanti mendatangkan berkat bagi orang yang dengar ataupun tidak? Nah, saudara-saudara, karena perkataan itu sangat bisa. Perkataan itu sangat sulit untuk dilepaskan, dilupakan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan katakan kalau kita menjadi dewasa di dalam Kristus, kita harus mencintai firman Tuhan. Yesus sendiri pernah menghardik para pemimpin-pemimpin. Tuhan Yesus sendiri pernah menghardik para rasul-rasul, para hamba-hamba Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak mencintai firman Tuhan dan mereka tidak belajar pun tentang firman Tuhan itu. Tetapi mau jadi pemimpin, mau menjadi hamba Tuhan. Di dalam Yesaya 56, sangat teruk Tuhan katakan kepada mereka, hai, apa? Anjing-anjing pelahap. Tuhan katakan di sana. Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin yang tidak tahu melakukan tugasnya sebagai pemimpin yang benar. Mereka sama sekali tidak mencintai firman Tuhan. Yesaya 56, 10, 11. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Perhatikan saudara-saudara. Tuhan menghardik para pemimpin-pemimpin. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah apa? Adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Kan kasihan kalau anjing tidak tahu menyalak. Wow, bisu nih anjing nih. Siapa yang mau piara anjing kalau tidak tahu menyalak? Ini anjing ke apa ini tidak pandai? Kalau menyalak, itu bukan anjing. Kan? Nah, kemudian apa dikatakan oleh Tuhan? Mereka berbaring, melamun dan suka tidur. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dia tahu makan terus. Nah, saudara-saudara, dan orang-orang itulah apa? Gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tidak ada yang terkecuali. Ini mengarah kepada hidup kita sebagai orang-orang yang mengklaim kita bahwa kita orang Kristen, orang percaya. Tapi kita tidak mencintai firman Tuhan. Buktinya Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Jadi untuk menjadi dewasa kita harus jadikan firman Tuhan itu makanan kita. Ada banyak kebaikan saudara-saudara kalau kita mencintai dan belajar firman Tuhan. Salah satunya kita dapat mengerti kuasa Allah. Kita paham kuasa Allah itu. Apa itu kuasa Allah? Kuasa Allah itu supaya kita mengerti kuasa Allah. Allah memberikan kita akal untuk dapat mengerti firman Tuhan. Perhatikan, Tuhan berikan kita akal untuk dapat mengerti firman Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa firman Tuhan itu melebihi akal kita sebagai orang percaya. Boleh tangkap? Kita diberi akal untuk memahami firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu lebih tinggi daripada akal manusia. Jadi bagaimana cara kita memahaminya jika dia lebih tinggi daripada akal manusia? Tuhan berikan kita benih-benih iman supaya kita dapat mengenal apa yang Tuhan rencanakan di dalam firman-Nya. Jadi memahami firman Tuhan, saudara-saudara, harus pahami dari segi pikiran, dari sisi akal, dan juga dari sisi iman. Karena firman Tuhan ada yang kita harus pahami dari cara kita berpikir. Artinya begini, firman Tuhan, khotbah itu kita harus pahami dalam akal. Tapi selebihnya itu adalah kerjanya Tuhan.
Kita harus pahami di dalam iman kita sebagai orang percaya. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, saya ingin ingatkan, ketika kita sudah belajar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kemudian kita mengerti dengan baik, tidak berarti kita melakukan hal-hal yang luar biasa, kecuali dengan izin Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang sudah belajar begitu, orang yang sudah tahu tentang firman Tuhan, oh dia mulai buat satu ibadah yang besar, kemudian dia buat mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Tuhan tidak tuntut itu. Tuhan tidak mau itu, saudara-saudara. Tuhan hanya mau apa? Tuhan hanya mau kita belajar firman Tuhan dan mengerti kuasa Allah. Nah, apa itu kuasa Allah? Kuasa Allah adalah kuasa untuk apa? Untuk memahami kebenaran sepenuhnya, menaklukkan diri dan percaya penuh akan apa yang Allah perbuat seturut dengan kehendak Allah sendiri dan bukan kehendak manusia. Itu fungsinya kalau kita belajar firman Tuhan. Kita mengerti kuasa Allah. Supaya kita apa? Supaya kita memahami kebenaran, kita menaklukkan diri, menundukkan diri di bawah firman Tuhan. Dan percaya penuh akan tindakan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi mulai hari ini yang tidak suka baca firman Tuhan, yang tidak suka belajar firman Tuhan, belajar. Kumpul Alkitab banyak-banyak versi di rumah, tidak Anda baca tidak apa. Yang penting ada koleksi. Nah, tapi sebaiknya saudara-saudara dipelajari, direnungkan. Supaya iman kita terus bertumbuh dengan baik. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana kita dapat menjadi orang percaya yang dewasa. Yang ketiga, kita harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Efesus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu mereka, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi dewasa kita harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kita harus mengalami hal ini dalam hidup kita ketika kita ingin menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita berpikir begini. Kalau kamu boleh searching di Google, kamu boleh temukan bagaimana metode orang tanam buah kurma. Orang tanam buah kurma di sana saya tidak pernah nampak, tapi saya perhatikan beberapa kali cara-cara orang tanam buah kurma di dalam TV, di Google, di YouTube. Pada saat mereka ambil benih buah kurma, mereka tanam di pasir. Pada saat sudah tanam, mereka akan cari batu yang paling besar, bukan yang besar betul macam rumah, tapi mereka ambil batu yang besar dan letakkan di atas benih itu. Coba pikir saudara-saudara, wajarkah tidak? Cobalah di sini kita tanam buah musang king, tanam dia punya biji terus letak batu di atas, kira-kira tumbuhkah? Sampai kucing bertanduk pun dia tidak akan tumbuh. Tapi buah kurma perlu ada batu di atasnya. Diletakkan di atas benih itu. Nah, jadi pada saat benih ini mulai tumbuh, dia tidak tumbuh ke atas dulu. Yang pertama terjadi dia tumbuh ke dalam. Sebab buah kurma ini adalah buah yang memiliki akar tunjang yang paling kuat. Nah, pada saat dia tumbuh, dia akan tumbuh ke bawah. Itu kan padang pasir. Dia akan tumbuh ke bawah terus tumbuh sampai kalau pergi dalam apa nama dia tumbuh kah tuh? Dia akan masuk ke dalam, akar tunjangnya akan masuk ke dalam. Sampai dia menemukan air. Ketika dia temukan air, dia dapat serap air dengan baik, kemudian dia pelan-pelan akan tolak batu yang di atas tadi. Dia akan tolak batu ini. Batu itu lari, terkeluar, terlepas daripada atasnya, baru dia punya pokok itu mulai tumbuh. Tinggi, tinggi, dan tinggi. Perhatikan saudara-saudara, kalau di padang gurun ada pokok-pokok kurma, ketika angin kuat atau badai pasir, dia tidak akan tercabut. Kenapa? Dia memiliki akar yang kuat. Dia memiliki akar yang mencengkam
sehingga badai sekalipun limpah dia tidak akan tercabut. Sama dengan kita orang percaya saudara-saudara. Ketika kita tidak bertumbuh, berakar, kita tidak akan berbuah. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita saudara-saudara, manusia secara fisik memerlukan makanan yang sehat. Manusia secara fisik memerlukan pertumbuhan fisik dengan makan makanan yang sehat berkhasiat. Minum minuman yang baik-baik, minuman yang mendatangkan zat. Sampai saya main-main dengan tim pastoral. Minum kopi jangan sembarang kopi. Minum kopi, minum yang berkhasiat. Kenapa saudara-saudara? Karena fisik kita, tubuh kita ini memerlukan hal-hal yang berkhasiat supaya kita dapat bertumbuh sehat. Sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Sama dengan iman kita saudara-saudara. Bagaimana kita dapat menjadikan iman kita bertumbuh dengan baik? Ya harus diberi makan. Dia harus diberi makan firman Tuhan. Dia harus diberi makan firman Tuhan setiap hari supaya bertumbuh dengan baik. 1 Timotius, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mengubah agar kita tahu apa yang baik. Firman Tuhan menjadi makanan kita. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari apa? Dari firman Tuhan yang hidup. Karena itu untuk bertambah dewasa dalam iman kita harus makanan rohani. Jangan hanya makan yang sedap-sedap. Jangan hanya makan yang enak-enak. Minum yang kalau buka, pss, itu ada 2 jenis yang bunyi begitu. Ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Nah, kita bukan makan itu saja, kita perlu makan roti rohani agar kita dapat bertumbuh, berakar dan berbuah. Akhirnya kita akan menghasilkan apa? Kita akan menghasilkan buah yang baik, yaitu buah roh. Yohanes 15 ayat 16 bagiannya ke B. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 ayat yang famous bagi kalangan-kalangan gereja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, ada banyak orang yang klaim saya orang percaya, saya orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan. Saya orang percaya yang sudah lama, saya sudah tahu itu firman Tuhan. Pastor kau mau cakap apa? Saya pernah dikatakan begini, pastor kau mau khotbah apa? Semua saya tahu. Sampai saya bilang begini, kalau kau tahu, kau yang khotbah lah. Kami cerita di kedai kopi. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya baru selesai belajar masa itu. Pastor sekarang kau mau khotbah apa? Dia bilang. Semua saya tahu dalam firman Tuhan. Dia main-main sebenarnya. Saya katakan begini, Mbak kalau kau tahu, bagus kau khotbah, kau yang jadi pastor. Saya jadi jemaat saja. Banyak orang klaim, oh saya orang percaya, saya sudah ikut kursus itu, saya sudah ikut seminar ini, saya sudah begitu, saya sudah begini, begitu. Semua gereja di SCB, di gereja di Sabah itu saya sudah tahu, berapa jumlahnya, berapa begini. Tapi saudara-saudara, Tuhan katakan apa? Aku tidak perlu yang itu. Saya perlukan buahnya. Apakah kita sudah berbuah? Apakah selama kita sudah menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi pemimpin-pemimpin gereja, kita sudah menghasilkan buah yang baik, kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Jangan-jangan buah yang kita nikmati itu buah yang sudah buruk. Ada satu mangga apa nama itu? Mangga, dia asam, paling asam itu mangga saya rasa. Dia besar begini saja. Di luarnya itu cantik bukan main. Apalagi kalau dia kuning, dia sudah masak, dia akan kuning macam kuning warna diji. Rasa kalau masa lapar nampak ini mangga, macam kita mau telan satu kali. Tapi bila kita belah, banyak ulat di dalam. Saya rasa yang suka makan mangga akan tahu ini mangga jenis apa. Jangan-jangan kita menghasilkan mangga yang sedemikian. Cantik di luarnya. Seperti saya katakan tadi. Macam saya hari ini cantik, bukan cantik, smart. Kalau cantik itu lain. Tapi siapa yang tahu dalam hati saya kan banyak ulat mungkin. Orang percaya pada hari ini saudara-saudara. Tuhan menuntut kita untuk bertumbuh berbuah, berakar di dalam Dia. Tuhan menuntut kita agar kita terus hidup di dalam iman kita yang benar. Yang pada akhirnya nanti saudara-saudara, agar kita menjadi orang percaya yang dewasa, kita harus mengalami apa? Kita harus mengalami lahir baru dengan meninggalkan semua kedagingan,
atau manusia lama, untuk senantiasa mencintai firman Tuhan serta rajin mempelajarinya sehingga pada akhirnya kita dapat bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Hamba sudah berhenti untuk berkata-kata. Hamba percaya Tuhan Engkau akan memberikan kami pemahaman yang baik. Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga iman kami dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Agar kami menjadi pribadi yang dewasa. Kami menjadi orang Kristen yang dewasa dengan terus mengalami lahir baru, dengan terus hidup di dalam mencintai firman Tuhan, dan kami akan bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Tuhan, sehingga setiap kali orang melihat kami adalah anak-anak Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar sampai di sini. Jadi sebelum kita berdoa untuk uang persembahan. Suka saya ingatkan kepada kita sekali lagi bahwa di hari-hari terakhir ada banyak kesukaran. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, bukan hanya karena COVID-19, tapi ada banyak hal yang membuatkan kita mengalami hari-hari yang paling rendah dalam hidup kita. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan saudara-saudara bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah tidak datang kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang penting, berharap, berpengharapan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakin bahwa apa yang kita alami pada hari ini, Tuhan menyediakan berkat yang sangat baik pada hari esok. Nah, jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang di sini ataupun yang mengikuti secara live. Nah, jadi saudara-saudara, bagi jemaat Tuhan yang mau memberi persembahan, ada nomor account yang akan dipaparkan. Jemaat Tuhan boleh memberi persembahan secara online. Nah, jadi sekali lagi, jika ada jemaat Tuhan yang ingin dikonseling secara pribadi atau memerlukan pertolongan doa atau perkunjungan dari pastor, boleh berhubungan langsung dengan saya sebagai gembala sidang ataupun berhubungan dengan Deacon Jimmy selaku ketua bidang doa gereja ini. Jadi kami akan ambil masa macam mana untuk melayani jemaat Tuhan yang mau didoakan atau yang mau dikonseling. Jadi itu satu pesanan juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan terakhir, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah layak untuk mengikuti perjamuan kudus, silakan persiapkan diri, silakan persiapkan iman kita dengan benar, agar pada minggu depan kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi itu sedikit pesanan daripada saya. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan anugerah Tuhan bagi kami. Engkau sudah menyertai kami sejak awal sampai pada saat ini. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Biarlah kiranya firman ini tertanam dalam hati kami dan kami menikmatinya dengan sukacita daripada Engkau. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti kami secara live, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati mereka ketika mereka ingin memberi persembahan. Biarlah kiranya berkat Tuhan berkelimpahan akan Engkau curahkan bagi mereka yang sempat memberi ataupun yang tidak sempat memberi. Biarlah kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah di dalam hidup mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang berharap kepada Engkau, setiap orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan kekurangan, tapi mereka berkecukupan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, arahkan wajah-Mu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Diberkatilah Engkau dalam usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah rumah serta seisi keluargamu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Pulanglah dengan damai sejahtera, kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi Engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Engkau melimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, amin.
Baiklah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Kami tahu di masa sukar seperti sekarang ini, tidak semua mempunyai pendapatan yang tetap. Ada yang mungkin berisiko dibuang kerja, ada yang mengalami kesukaran dalam perniagaan atau masalah dalam hubungan keluarga. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, bolehlah menghubungi ketua komsel masing-masing atau ketua bidang doa Deacon Jimmy di dalam talian 014 656 8772 atau Pastor Gereja SIB Bandar Labuan, Pastor Alamsyah Livinus di talian 011 3566 3581. Untuk maklumat Jemaat SIB Bandar Labuan, Sakramen Perjamuan Kudus akan dijalankan pada minggu hadapan 21 Februari 2021 melalui live streaming YouTube channel Media SIB Bandar Labuan. Dalam Sakramen Perjamuan Kudus yang dijalankan, dimohon jemaat untuk menyediakan air merah yang biasa digunakan gereja adalah Ribena, gunakan gelas yang kecil dan roti. Biskut manis tidak digalakkan.